mengerjakan proyek 4 lantai. Jadi di lapangan itu saya bisa katakan antara teori, selalu saya bilang begitu, teori dengan praktek. Kadang-kadang teori itu semacam informasi, tapi yang nyata sebenarnya di lapangan. Salah satu bentuknya ini misalnya, ini kan kalau di teorinya kan diikat baru dipasang, di lapangan tidak begitu. Kalau diikat baru dipasang susah ini, susah naik. Jadi dikondisikan, tapi tidak mengurangi dari maksud dan tujuan fondasi ini dipasang. Jadi kalau Anda bertahan di 1+1+2, saya campur di lapangan. Kalau kita sudah di lapangan, banyak hal, banyak pertimbangan, apalagi banyak dari berbagai sumber. Namanya alhamdulillah sampai sekarang fondasi menerus, itu dari kalau fondasi ini kan menengah, kuat itu kan menengah. Kira kalau yang panjang kan dia dipukul untuk mendapatkan tiap pukulan itu berapa senti, berapa mili, kemudian kalau dipukul kayaknya cuma bergerak berapa digit, sudah dianggap daya dibuntangan sudah mampu untuk menahan turunnya. Kalau fondasi dangkal itu kan cuma bangunan-bangunan, peruntukannya juga untuk bangunan-bangunan yang 1 lantai. Kalau fondasi menengah ini yang bisa 1-2 lantai. Pasti digantung. Nah ini masjid ya, beda. Kalau ini saya biasa tanya untuk aku kalau di lapangan. Kalau saya kasih misalnya Anda tugas untuk memulai peletakan bangunan ini kan pertanyaan tidak jelas. Kalau saya tuh semua melakukan memulai pekerjaan, semua ambil dasar dari sana. Sekolah dasar. Dasar untuk meletakkan bangunan ini dari mana? Nanti nggak dibilang dasar. Kalau masjid tidak, masjid harus mengikuti kiblat. Kalau dasar bangunan saya harus mengikuti tembok supaya simetris, itu satu. Yang kedua, dasar saya mengambil, jangan sampai saya membangun lantainya itu lebih rendah daripada bangunan yang lama. Nanti kehujanan, banjir, lebih duluan bangunan yang baru tenggelam daripada yang lama. Kan lucu, berarti Anda tidak mensurvei, tidak mengatakan ini gunanya kalian datang. Oh ternyata kalau saya mau mulai, saya mau lihat pinggiran tembok yang di bawah, yang kayak ada grafik gitu. Itu air, ketinggian air. Nah, kita harus bangun di atasnya itu. Seperti di luar sana itu, di sampingnya ini ada bekas kayak percikan tanah atau ada kayak apakah itu satu garis ke sana. Nah, itu tanda yang menyampaikan ke kita bahwa ketinggian air dulu atau tahun lalu pernah terendah setinggi, kita ambil di atasnya supaya lebih aman. Nah, itu. Jadi masjid beda dasarnya meletakkan dasar bangunan dengan bangunan biasa. Kalau bangunan biasa menyesuaikan dengan ini simetrisnya bangunan yang ada. Kalau ini tidak. Makanya ini di sini 15, di sana 20. Kalau
Kalau di sini saya ambil 18 ke belakang, nah, tentu diambil lapangan tenis. Kalau bangunan biasa, pasti saya ikuti di lapangan tenis. Kalau di sini 1 meter 2 meter, di sana juga 1 meter 2 meter. Gitu. Beban yang paling berat itu beban apa? Kan kuliah di teman bilang kita lagi beban kita beban ini. Beban yang paling berat itu beban pikiran. Ya, jadi kita dari berbagai unsur pengawas itu semua untuk menentukan beban itu, ya tentu ada hitungan tersendirinya. Kalau misalnya menetapkan besar kolom, ya, itu juga didukung dengan pengalaman. Jadi kalau ada teorinya, harus 15 kali 15, masa 2 lantai kali 15, enggak lah, harus besar. Nah, ini juga ada hitungannya, bagaimana cara menghitung jumlah besi dalam sebuah kolom. Bagaimana menentukan tinggi balok pada bentangan sekian. Karena kalau itu tidak diikuti, ya bangunan itu akan sulit berantakan, runtuh. Nah, itu tugas kalian nanti tanya-tanya Pak dosennya bilang. Kalau di lapangan itu biasanya saya pakai 1/10 atau 1/12. Kalau menentukan berapa besar jumlah besi di dalam kolom ini, ya kalau saya kasih tahu sistem lapangan itu 2%. Aturannya kan 1,5 sampai 2% dari penampang besi. Nah, cuma penampang kolom. Cuma yang kalian harus tahu, karena saya pernah marah-marah dosennya yang saya sebut kampus ini, nanti dia terus di sini. Dia masih kuliah di sana deh, bodoh dosennya di sana. Dia ganti besi yang besar ditambah besi yang kecil. Sebenarnya bisa sih, tapi saya analogikakan begini. Dasar kita menggambar di lapangan, melaksanakan pekerjaan di lapangan apa? Kan gambar. Gambar sudah mengatakan besi 16, besi 18, jangan dirubah sekalipun ditambah jumlahnya. Buat mana satu orang kita, saya ambil anak kecil 3 orang atau 4 orang, kan buat kita kan satu orang dewasa diganti 4 orang anak-anak, buat mana? Itu jadi walaupun ada di hitungannya, karena dia di situ tidak mengatakan besi diameter berapa, tapi dia menghitung 2% luas penampang kolom. Jadi kalau bentangan 1/12 dari bentangannya, kolomnya 6 meter, ya dibagi 1/12. Kalau tebalnya ya 1/2 dari tinggi. Kalau kemarin saya bilang 1/10, jadi kalau 10 meter berarti 1 meter. Supaya gampang itu tuh kan di lapangan. Kalau 6 meter ya 60 cm, 3 meter ya 30 cm tinggi. Lebar 30 berarti 15 tebal. Begitu. Apalagi kira-kira? Harusnya satu pertanyaan ini 10.000. Ada roti, seperti tadi kita maulid, pakai telur. Iya, sama ini kerikil, besi, batu kali. Nah, dalam ini contoh ya. Ini sebenarnya tidak bisa dipakai. Siapa ilmu pemeriksaan material lab di sana? Ini Pak Joni, Pak Junedi. Nah, dia marah ini. Kenapa? Karena itu kan nempel tanah liat. Ketika dikasih campuran juga begitu ada getaran atau ada tegangan dia terhambur.
Beda dengan batu kali, dia pasti mengikat. Kalau ini kan ada lumpurnya. Nah ini menjadi perhatian, jangan sampai ada yang bawakan nanti 10 truk lebih murah daripada batu kali. Ini kuat sebenarnya, penghematan dari semen lebih hemat ini karena dia berbentuk banyak berbentuk kotak dibanding batu kali bundar. Tapi kalau dari segi kekuatan ya batu kali, cuma ini juga kuat, bukan tidak kuat, cuma ini nempel tanah. Jadi jenis penggunaan materialnya ya seperti biasa, di pasir. Kalau ada mentega kasih telur berarti kita bikin dadar itu. Masih ada. Nah, ini kan ketiga kan, seperti saya pakai helm. Tapi dasar tukang itu, ya itu kalau sudah istirahat begini. Kadang-kadang helmnya dipakai minggu akhir. Jadi kekurangan dari tenaga kerja Indonesia secara umum itu penggunaan alat safety, karena alat safety itu memperkecil terjadinya masalah atau kecelakaan sama orang yang menggunakan. Jadi kalau di proyek resmi nggak boleh tiap hari harus ada romping, ada helm. Sebenarnya romping nggak ada apa-apanya romping, cuma kan untuk mengetahui dia sembunyi di sana. Kelihatan kalau ada pekerja di sana, makanya kalau malam ini apa namanya ini spotlight atau spotlight nyala, termasuk helm. Siap. Gitu. Nah ini tugas kalian nanti bagaimana menyadarkan orang-orang yang bekerja supaya ya itu tetap diikuti. Kita sudah siap. Karena bisa tahu jawabannya kenapa? Karena kita tidak sekolah. Kalau dia sudah pernah ditatar K3, sudah pernah kursus, sudah pernah apa, dia pasti tidak mau lepas. Makanya saya kan istilahnya terpelajar iya. Dan ketika orang itu menggunakan itu, Anda sudah lihat dari visualisasi bahwa dia mengerti K3. Makanya tadi saya singgung kan, Anda datang ke proyek, tiba-tiba ada seng jatuh, ini helm. Saya tidak mau tadi masuk, saya langsung lari ambil ini putar, romping dengan helm. Nah, itu salah satu penerapan. Kalau kita terapkan, cuma kembali kepada manusianya lagi. Mau nggak dia kontinuitas dalam setiap hari, full day, menggunakan mau ditentukan. Tarik telinga. Nah, sudah ada istilahnya kalau dihukum ke 10 tahun jadi 1 tahun main. Nah, kan tetap kita dihukum, tetap kita dimarahi, tetap kita diproses. Kenapa? Kan kita sudah menikah, sudah ada, tapi tidak dipakai. Bahkan harus sudah ada rambu-rambu. Oke? Ada yang bisa bantu saya? Bagaimana cara diuji? Apa itu diuji? Iya. Karena belum dipondasi, belum diuji. Ada yang bisa bantu lagi? Kalau beton sih enak, tinggal ngambil hammer test.
awal bulan mana kami setelah lihat dari status ini, kalau bangunan itu sudah jadi, fondasi kita itu status kekuatannya bagus, ya kelihatan dari tembok. Kalau dia tidak terbelah dan retak rambut, bahkan terpisah pada satu sudut-sudut, berarti tanah di sini nih bagus, kemudian fondasi mampu menahan beban di atas. Cuma beban itu tadi yang paling berat, beban pikiran. Apalagi kalau saya pikir kamar, aduh nggak bisa tidur. Di apalagi nggak ada minta? Alhamdulillah selama. Coba ku tahu bila mau ditanya-tanya tidak mau, simpan helm itu.